belajar asyik bersama rumah belajar. Perkenalkan, nama saya Japemina Safera Mumi. Saya guru di SMA Negeri 5 Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah. Dalam situasi pandemi COVID-19, mengikuti anjuran pemerintah, stay at home, belajar di rumah, bekerja dari rumah, maka virtual kelas atau kelas maya dalam portal Rumah Belajar yang merupakan salah satu produk dari Pusdatin adalah salah satu fitur yang cocok dipakai oleh seorang guru untuk tetap menjalankan tugas dan perannya. Pada kesempatan ini, saya memanfaatkan salah satu fitur utama dalam portal Rumah Belajar, yaitu kelas maya, dengan pokok pembahasan eutanasia dalam perspektif Gereja Katolik. Metode yang saya pakai adalah discovery learning. Pertama-tama, saya membuka fitur kelas maya dan langsung login karena saya sudah mendaftar sebagai guru. Setelah login, saya masuk ke kelas yang sudah saya buat, yaitu kelas 11 mata pelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti, dan semua siswa dari peminatan IPA, IPS maupun bahasa saya gabung menjadi satu di kelas maya karena jumlah mereka sedikit, yaitu berjumlah 11 orang. Hal pertama yang harus dibuat adalah mengelola kelas. Di sini saya telah mengisi beberapa kolom, di antaranya judul, deskripsi singkat, siswa sasaran, tanggal mulai dan selesai, kata kunci, presentasi penilaian, dan nilai minimum kelulusan. Selain itu, kita harus mengisi modul yang di dalamnya ada materi, tugas, dan kuis. Langkah pertama dalam metode discovery learning adalah stimulus. Dalam langkah ini, saya mentautkan 3 buah video yang berkaitan dengan eutanasia dalam materi pembelajaran. Langkah yang kedua adalah mengidentifikasi masalah. Dalam langkah ini, siswa diharapkan dapat menemukan masalah-masalah yang ada dalam video yang mereka tonton dan juga sumber-sumber lain yang berkaitan dengan eutanasia. Langkah ketiga, mengumpulkan data. Dalam langkah ini, siswa mencari sumber-sumber dari internet atau sumber lain yang berkaitan dengan eutanasia untuk memecahkan masalah yang sudah diidentifikasikan tadi. Langkah yang keempat, pengolahan informasi. Dalam langkah ini, para siswa dapat menggunakan informasi-informasi yang sudah diperoleh untuk memecahkan persoalan atau permasalahan yang diidentifikasikan tadi. Langkah kelima adalah verifikasi hasil. Dalam langkah ini, para siswa diharapkan sudah menemukan jawaban atas persoalan atau permasalahan-permasalahan yang ada dan mengkomunikasikan dengan teman lain atau siswa lain agar mendapatkan keyakinan bahwa jawaban yang mereka temukan dapat dipertanggungjawabkan. Di sini mereka dapat memanfaatkan kolom diskusi. Langkah keenam adalah generalisasi atau kesimpulan. Di sini para siswa diharapkan sudah memiliki konsep atau pandangan sendiri tentang eutanasia yang sesuai dengan tuntutan hukum di Indonesia dan perspektif Gereja Katolik. Selain mengolah modul, kita harus mengolah soal ujian dengan ketentuan yang bisa kita edit sendiri terkait banyaknya butir soal, durasi, petunjuk, dan waktu ujian. Di kolom siswa, kita dapat mengontrol kehadiran siswa dalam kelas kita. Siapa yang sudah masuk kelas dan siapa yang belum bisa kita ketahui. Sedangkan di kolom penilaian, kita bisa melihat siswa-siswa yang sudah mengumpulkan tugas, sehingga bisa kita langsung koreksi dan diberi nilai. Juga siswa yang sudah mengerjakan kuis dan soal ujian, sehingga nilai akhir setiap siswa dapat kita ketahui. Mohon izin perkenalkan, nama saya Mario Berkado Daiman, asal kelas 11 MIPA 1 SMA Negeri 5 Palangkaraya. Kali ini saya akan memberikan liputan mengenai proses belajar mengajar di kelas maya
dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti tentang materi eutanasia. Mendidik anak-anak generasi milenial merupakan tugas dengan tantangan tersendiri. Para guru yang lahir jauh sebelum generasi milenial mau tidak mau harus berusaha mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pembelajaran agar tercipta pembelajaran yang kreatif, efektif, dan menyenangkan. Menurut saya, portal Rumah Belajar adalah laman pembelajaran yang sangat membantu meningkatkan kualitas pembelajaran abad 21 sesuai dengan tuntutan teknologi informasi dan komunikasi yang terus berkembang. Dengan Rumah Belajar, kita bisa belajar di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja.